Lihat, ada 3 kucing lagi santai sama Brian. Ada Kiko, Kali, KitKat. Kemana 2 kucing yang lain? Nih, saya kasih lihat ya. Ini Koko di kursi hijau saya. Dia tidur pas di samping baju yang baru dikeluarin dari dryer dan baru aja saya mau lipat-lipetin atau sebagian saya lipetin. Lihat deh. Sekarang kita cari Happy ya. Itu dia Happy. Bukan deh, ini adalah saudaranya Happy yang nggak mau gabung sama Happy. Jadi Happy tuh punya 3 saudara lain yang sama banget, hampir sama banget corak bulunya. Dan Happy tuh sendirian, jadi dia kepisah sendiri. Dan sebenarnya ada 2 lagi, cuman yang sering muncul yang ini nih. Ini kayaknya hamil ya. Ya Allah, masih kecil, kamu tahu nggak? Dan ini dia Happy. Aduh, Happy. Dia ini masih suka takut-takut gitu sama kita. Aneh banget. No! Itu mau ganti di spraynya mau diganti. Ih. Yeay. Happy. It's okay, Happy. Assalamualaikum. Hari ini saya mau ngevlog sambil beresin tempat tidur ya. Habis bingung mau ngevlog apa lagi. Sebenarnya hari ini kita tuh akan ke kota lain namanya Heraklion karena libur panjang ya. Hari Senin itu adalah MLK Day atau Martin Luther King Day. Jadi sebenarnya ada 4 hari libur. Dan rencananya kita harusnya ke kota lain, tapi karena masih lockdown ya udah di rumah aja. Dan Happy pergi. So saya mikir ya udah saya mau ngobrol-ngobrol ngevlog sambil beresin tempat tidur atau ganti spray tempat tidur. Nggak penting banget, nggak apa-apa. Kalau yang nggak mau ngeliat bisa langsung skip atau ganti channel lain. Jadi ya ginilah, hari ini saya mau ngevlog sambil ganti spray. Ini Happy ngumpet di sana. Sorry Hap. Jadi saya tuh ganti spray tiap 2-3 every other day itu apa ya? Jadi Senin, Rabu, Jumat. Ini hari Jumat ya. Kita nggak kemana-mana, di rumah aja. Tadi tuh saya ke base. Tadinya mau ke kantor pos, mau ngeposin paket untuk dikirim ke California di Amerika. Tapi ternyata kantor posnya tutup sampai hari Senin dan baru buka lagi hari Selasa. So balik lagi, terus nggak bisa sholat Jumat karena masih lockdown ya di sini. Jadi masjid itu masih ditutup untuk umum gitu, untuk sholat Jumat yang rame-rame. Jadi sudahlah, balik ke rumah, terus saya masak, bikin quesadilla beef quesadilla. Jadi quesadilla itu makanan Meksiko, pakai flour tortilla sama keju dan daging yang kita mau. Bisa daging, bisa kacang-kacangan, bisa daging sapi, daging ayam, dan tentunya kalau yang bukan muslim bisa makan pork atau daging babi ya. Terserah aja. Terus saya juga bikin Mexican rice hari ini. Mexican rice itu pakainya tomato sauce atau saus tomat. Tapi saus tomat di sini tuh beda sama saus tomat di Indonesia ya. Saus tomat di Amerika tuh versinya beda dengan saus tomat di Indonesia. Jadi hanya saus tomat, kaldu, terus bawang putih, dan itu aja. Cuman saya biasanya tambahin jagung, terus juga peas, kacang-kacangan gitu. Jadi supaya kayak ada sayur-sayurannya sedikit. Balik lagi ke ganti spray ya. Jadi saya itu tadi saya bilang saya ganti spray Senin, Rabu, Jumat. Kalau dulu seminggu sekali, terus setelah seminggu sekali sempet ganti tiap hari ya. Tiap hari, tapi kok capek banget gitu tiap hari ganti spray. Terus Brian bilang kayaknya lebay banget ya ganti spray tiap hari. Oke, bentar.
Saya balik ke sana biar enak ngobrolnya. Ya jadi dulu tuh ganti spray hampir tiap hari, jadi sempet seminggu sekali, lalu ganti tiap hari. Itu parah sih emang kalau ganti tiap hari, nyuci spray tiap hari lumayan. Lalu sekarang jadi every other day, jadi hari ini ganti, besok enggak, besok ganti, Senin, Rabu, Jumat. Jadi kalau misalnya Senin, Rabu, Jumat mestinya kan hari Minggu ganti, cuman karena 7 hari ya dalam seminggu, jadi saya putusin Senin, Rabu, Jumat. Kenapa Senin, Rabu, Jumat? Sebenarnya sih ya random aja. Senin karena enak tuh hari Senin ya kan. Ini sebenarnya kalau ada yang kayak di Indonesia tuh apa sih, sapu lidi enak nih. Jadi kalau hari Senin ya enak aja gitu, Brian pulang kerja Senin ya kan, setelah Minggu istirahat, spray bersih. Terus kalau Rabu ya karena setelah Senin, Selasa, terus Rabu. Kalau Jumat ya setelah Rabu, Kamis, Jumat. Plus juga kayaknya kalau hari Jumat ya buat kita Muslim tuh enak semuanya kalau bersih. Jadi spray baru hari Jumat, spray baru tuh kayaknya enak. Oke, ini spraynya. Saya tuh paling suka ya, salah satu hal yang paling saya suka kalau ke mall, ke perbelanjaan itu adalah beli spray. Kayaknya enak aja gitu punya spray baru tiap hari. Bukan spray baru, spray banyak gitu. Jadi persediaan buat ganti-ganti spray ada. Oh by the way, saya kemarin beli strawberry gede-gede banget dan murah, plus nemu red currant ya, itu lucu banget. Currant ini agak-agak asam sih, cuma saya mau ngerasain yang di sini. Saya belum ngerasain kalau di sini gimana, tapi di Amerika pernah dan penasaran. Enaknya diapain ya currant itu, apa dimakan gitu aja atau gimana? Nanti saya vlogin deh. Jadi anyway, jadi ya kemarin nemu buah-buahan itu seneng banget. Saya tuh emang seneng banget yang namanya buah. Tuh. Oke, enak banget ya. Saya suka banget spray putih karena kesannya tuh bersih. Kan? By the way, saya mikir-mikir ya, mungkin kalau mesin cuci saya nggak ada pengeringnya, saya nggak akan mungkin kayaknya ganti spray sesering ini karena lumayan berat. Cuman karena ada pengeringnya ya, jadi Amerika itu kan, di Amerika itu dan mungkin Eropa ya, mungkin Eropa, cuman saya seringnya ngelihat di Eropa itu orang pada pada jemur biasa kayak di Indonesia. Sementara kalau di Amerika tuh kayaknya di mana-mana pakai pengering, di Amerika dan Kanada ya. Jadi anyway, jadi karena ada pengering, jadi makanya kayaknya nggak terlalu berat untuk nyuci spray tiap hari. Makanya nggak keberatan saya untuk ganti spray sesering mungkin. Cuman kalau cuci manual plus misalnya jemur manual, waduh, itu kayaknya berat juga sih. Oke. Terus
saya tuh suka ya, oh itu kurang rata. Saya tuh suka kalau bantal banyak. Kalau bantal cuma 2 gitu, satu buat Brian, satu buat saya, itu kayaknya gimana gitu. Tapi kalau bantal banyak tuh enak. Makanya minimal ada 4 bantal. Nih, minimal ada 4 bantal dan 1 guling. Gulingnya nggak diganti-ganti spray. Ini paling saya jemur. Habis ini tuh kayak jadi satu gitu, dan karena saya males jahit-jahitan ya, jadi belum diganti nih. Nantilah saya bikin covernya, terus jadi bisa buat ganti-ganti. Ini enak banget nih, saya nggak bisa tidur kalau nggak pakai guling. Oke. By the way, hari ini kayaknya udah 2 hari ini tuh musibah banyak banget. Jadi kemarin Ustadz Syekh Ali Jabir meninggal, ya Allah. Saya tuh cuman tahu beliau lewat YouTube, lewat ceramah-ceramah beliau. Tapi kayaknya tuh kata-kata beliau, perilaku beliau, akhlak beliau, cara beliau berdakwah itu kayaknya aduh nusuk banget ke dalam gitu. Kayaknya masuk banget ke dalam. Jadi pas kemarin beliau meninggal, jadi saya pagi-pagi sholat subuh gitu kan ya, terus abis sholat subuh terus lihat buka sosial media, lihat Instagram, ya Allah beliau meninggal. Ada Ustadz Yusuf Mansur gitu ngasih pengumuman beliau meninggal, tuh kayaknya udah yang dek. Dan saya tuh mau posting di Facebook itu kayak nunggu dulu, saking nggak ngertinya mau ngomong apa, plus sedih banget. Dan saya jam berapa ya posting ya, nggak tahu deh, pokoknya saya posting tuh pas lagi prosesi penguburan beliau. Itu sedih banget. Jadi ngelihat prosesi penguburan beliau tuh sedih banget. Kayak orang tuh kalau disayang sama orang gitu ya, banyak yang sedih, banyak yang ngerasa kehilangan. Kayaknya sedih banget. Terus setelah Syekh Ali Jabir, hari ini ngelihat lagi musibah gempa di Mamuju, Sulawesi Selatan, lalu juga banjir di Kalimantan Selatan. Ya Allah, pusing deh ngeliatnya, astagfirullahaladzim. Tadi Mamuju saya bilang Sulawesi apa, pokoknya Mamuju lah ya, Sulawesi sana. Terus banjir di Kalimantan Selatan. Ini kayak ya Allah, ini Indonesia lagi kena musibah banyak banget. Kena COVID yang tentu aja mendunia, lalu bencana alam. Mungkin kita emang banyak dosa kali ya orang Indonesia. Bukan hanya misalnya ya ada yang nyalahin hanya pemimpinnya zolim. Mungkin bukan hanya pemimpinnya, tapi juga emang kitanya banyak yang berdosa. Jadi kalau saya tuh selalu mikir, jangan pointing finger, jangan nunjuk ke orang tentang kesalahan, tentang bencana yang ada, tapi kita juga harus introspeksi nih, kitanya bener nggak gitu. Ya Allah, entahlah, sedih banget ngelihatnya. Terus saya punya teman reporter gitu, wartawan, dia dari Mamuju. Jadi dia bilang kayak dilema gitu jadi wartawan kali ini ya, pas berita Mamuju. Di satu pihak dia harus memberitakan tentang bencana alam yang sedang terjadi, tapi di lain pihak dia juga harus tahu dulu nih kabar keluarganya gimana, aman apa enggak gitu kan. Terus ya alhamdulillah sih katanya keluarganya semua aman. Jadi dia sekarang bisa melanjutin untuk nulis tentang atau mereportase tentang gempa di Mamuju. There you go. Nah kalau ini adalah sarungnya selimut. Kenapa pakai sarungnya selimut? Jadi biar kalau mau dicuci nggak perlu selimutnya yang dicuci, tapi hanya covernya.
Ini namanya tuh converter. Dan saya pakai kalau udah mulai dingin. Tapi ini bukan yang tebal, kita juga punya yang tebal banget. Cuma karena di Yunani nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, sorry. Jadi pakainya yang nggak terlalu tebal. Ini kalau nggak salah yang baru beli deh. Oh iya, ini yang baru beli nih, karena punyanya yang tebal banget. Kemarin cari yang agak-agak tipis tapi tetap tebal. Tuh. Oke. Masukin deh. Ininya juga berat. Saya lagi nungguin ini nih, tukang servis dryer, karena dryer kami berhenti untuk berfungsi. Jadi kemarin Brian ke housing, kantor housingnya yang ngurus tentang rumah-rumah dan sebagainya. Dia lapor kalau dryer kita tuh macet, tiba-tiba nggak bisa dipakai gitu kan. So, mudah-mudahan mereka tepat waktu datangnya. Kita lihat, karena orang Yunani itu terkenal dengan tidak tepat waktu. Jadi ada istilah ini dari teman Amerika saya yang bilang bahwa ada istilah namanya GMT, Great Maybe Time. Saking mereka tuh jarang on time. Ngingetin saya benar-benar sama orang Indonesia. Cuman bedanya adalah kalau orang Indonesia nggak tepat waktu, biasanya janjian sama teman, kayak gitulah, kayak ya udahlah, teman menyepelekan waktu orang lain jadinya gitu kan. Kalau di sini, biarpun mereka yang butuh uang, misalnya tukang servis apa gitu ya, tetap dong mereka datangnya telat, bahkan kadang nggak datang, nggak jelas deh pokoknya. Cuman ya gitulah, tiap tempat culture-nya beda. Kalau dulu di Jepang, janjian jam 2, orang-orang udah datang jam 2 kurang 15, jam 2 kurang 10 gitu. Itu bedanya antara Jepang dengan tempat lain. Kalau di Amerika masih suka agak telat sih, tapi nggak sesadis kayak di sini. Duh, ini tuh saking gedenya. Ini agak susah nih, maaf ya. Oh iya, kalau saya kelihatannya lecek ya, karena emang nggak saya gosok nih, jadi keluar dari dryer, dilipat. Orang Amerika tuh ternyata jarang pakai gosokan, jarang nyetrika. Jadi saya waktu pindah pertama kali, saya mau nyetrikain baju-bajunya Brian, kata Brian ngapain? Ini mah nggak usah setrika. I was like, what? Kok aneh, sementara kita di Indonesia kan apa-apa rapi ya. Tuh, ini tuh agak rempong, maaf ya. Ini kayaknya cocoknya pakai konverternya yang gede, selimut yang tebal dan gedean, tapi udahlah, there we go. Yang nonton ini, kalau yang dari Indonesia gimana lockdownnya? Terus apa udah vaksin atau belum? Kemarin ngelihat Pak Jokowi divaksin, kemarin atau 2 hari yang lalu ya? Itulah, 2 hari yang lalu atau kemarin lupa? 2 hari yang lalu. Dan hari ini ngelihat Presiden Turki Erdogan gimana sih pronunciation-nya? Yang dari Turki bisa ngebenerin gimana pronunciation Presiden Erdogan kalau ngomong namanya beliau. Anyway, ya hari ini ngelihat Presiden Turki dapat vaksin juga. Kalau saya lagi nunggu giliran nih dari base ini ngasih vaksin. Kalian gimana soal vaksin? Pro kontra? Kalau saya sih doesn't mind at all. Yang mau vaksin terserah, yang nggak mau vaksin terserah juga, bebas.
nggak perlu dipaksain. Oh nggak, yang bikin ruwet di dunia ini adalah ketika orang-orang itu pada ribet sendiri dengan pilihan orang lain. Padahal kalau yang mau vaksin mah terserah, yang nggak mau vaksin terserah, ya kan? Toh vaksin itu mesti diingat loh, vaksin itu sebenarnya bukan obat, tapi tindakan preventif. Kalau saya sih pro vaksin, jadi saya nggak keberatan dengan vaksin. Tapi untuk yang nggak mau divaksin ya bebas aja sih, itu kan pilihan mereka ya. Nah, rapi nih. Alhamdulillah, paling suka kalau ngeliat tempat tidur itu rapi. Nah, buat yang belum bersuami, coba latihan sering-sering ganti spray. Karena berdasarkan pengalaman saya, jadi brand itu sebenarnya bukan tipe yang ribet, bukan tipe yang harus bersih ini bersih. Brand itu sangat santai. Cuman ya namanya manusia senang dengan yang bersih-bersih. Termasuk Brian. Jadi dia kalau pulang ke rumah ngeliat rumah bersih, ngeliat kasur bersih, itu tuh dia senang banget. Dah, dia juga rapi. Ya, rapi. Oke. Ini merusak pemandangannya gulingnya, tapi ya udahlah ya. Namanya juga bukan buat majalah interior rumah, nggak apa-apa lah, yang penting kegunaannya. Dan biasanya nih ya, kucing akan datang kalau udah rapi kayak gini. Ngeselin nggak? Jadi kucing di sini tuh emang senang yang rapi-rapi dan bersih-bersih. Tapi kucing tuh kayaknya emang makhluk yang senang bersih deh, yang senang tempat bersih gitu ya. Oke, udah rapi. Maaf ya kalau agak-agak kurang estetik ala-ala gitu, tapi ya gimana tuh. Oke, ini udah selesai. Aduh, paling seneng yang namanya ganti spray ya, karena aduh bersih, berasa enak banget kalau bersih. Oh ya, kenapa juga saya sering-sering ganti spray, karena kita punya kucing banyak ya, dan kucing itu sering tidur, atau bukan sering, emang kalau tidur bareng kita gitu. Jadi kalau nggak sering-sering diganti kan kotor gitu kan, gatel gitu. Jadi makanya kenapa saya seneng banget yang namanya sering ganti spray. Anyway, sekarang saya mau sholat asar. Jam berapa sekarang? 1,5 jam lagi maghrib, jadi harus buru-buru nih sholat asar. Terima kasih banget udah ngikutin vlog saya hari ini, vlog ngobrol sambil ngeliatin saya ganti spray. Kurang penting ya, tapi insya Allah ya bisa sedikit menghibur lah, sekalian ngeliatin saya kalau ganti spray gimana gitu. Ternyata tinggal di luar negeri tuh ya emang yang sekecil-kecil kayak gini tuh emang harus bisa dikerjain. Dan kalau yang di Indonesia yang bilang mikir kayaknya kalau tinggal di luar negeri tuh enak, ya enak. Menurut saya tinggal di Indonesia pun enak gitu, tapi banyak konsekuensi atau hal-hal yang harus kita lakukan sendiri ya, kurang lebih seperti itu, dan beda kayak di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ada bisa mbak, kita misalnya dengan penghasilan sekian kita bisa bayar mbak ya gitu, yang bantuin di rumah, bisa bantuin masak, beres-beres, jaga anak gitu. Sementara yang tinggal di luar negeri kalau gajinya dirupiahkan itu gede banget, tapi ternyata mereka atau kita harus melakukan sendiri. Dari hal yang simpel kayak apa nih, beresin rumah, laundry. Untungnya biasanya kalau kayak di negara maju seperti di Amerika, tentu aja sistem laundry dan dryernya itu bikin hidup lebih gampang. Terus beres-beres rumah, masak semuanya sendiri. Bahkan ada ya teman yang punya anak 2,
kerja full time, tapi tetap sampai rumah harus tetap bebersih, harus tetap masak gitu. Saya nggak ngelakuin itu karena alhamdulillah untuk Brian bilang nggak perlu saya kerja kayak gitulah. Kalaupun saya kerja part time dan it's for your own, itu terserah saya intinya gitu. Kalau buat saya hidup dimanapun itu enak, tapi ya beda-beda gitu. Tinggal di Indonesia mungkin seperti itu, misalnya acak-acakan, korupsi masih banyak di mana-mana. Tapi menurut saya ya bisa nyaman gitu dengan hanya misalnya ya gaji 5 juta, kita ngontrak rumah misalnya 1 juta. Kalau buat saya 4 juta itu hidup di Indonesia buat makan sehari-hari cukup ya? Cukup nggak sih? Kalau saya sih cukup kayaknya deh. Misalnya 1 juta bayar kontrakan. Saya bukan orang yang tipe mikir untuk ambil rumah segala macam ya. Let's say ngontrak lah ya, ngontrak 1 juta. Listrik, internet, air, let's say 1 juta. Let's say 1 juta. 3 juta. Kalau misalnya nggak punya anak ya, misalnya nggak punya anak, hanya suami istri, atau bahkan misalnya hidup single, 3 juta ongkos sehari-hari dan misalnya makan ke kantor gitu, let's say 50.000. Jadi kalau misalnya 5 hari dalam seminggu, 20 hari dikali 50.000, 1 juta nih, udah 3 juta. 2 jutanya 1 juta buat saving, 1 jutanya lagi misalnya kita buat have fun atau apapun, atau misalnya yang bayar asuransi segala macam. So kayaknya kalau buat saya hidup dengan gaji 5 juta di Indonesia itu cukup. Well, cukup itu relatif ya, kadang kan 5 juta cukup untuk 1 orang, tapi sangat cukup dan sangat lebih untuk 1 orang, tapi juga untuk 1 orang sangat kurang, tergantung gaya hidup dan kebutuhan. Anyway, saya jadi ngelantur kemana-mana. Sekarang saya mau sholat asar. Terima kasih udah ngikutin vlog ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh, ini enak banget ya Allah.